Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Banjarnegara? Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam Itindain di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Apa sih temanya? Temanya adalah mengapa Allah merahasiakan ini dari kita. Sebelum kita lanjut, nah ini ada sesuatu yang di luar nurul nih, di luar nalar ya. Apa sih tentang sujud di atas angin? Maksudnya apa ini? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Tepuk tangan dulu dong Bu. Bapak Masya Allah luar biasa. Iya dia kegemukan. Rasain namanya itu. Ya, itu kegemukan. Kan bisa disablakan aja sekalian. Bapak, makanya jangan gemuk-gemuk, nanti begitu bahaya. Ngangkat belakangnya. Kalau itu sholat Jumat mesti diulang sholat duhur. Wah. Tapi kayaknya itu lebaran deh. Itu lebaran ya, berarti gak bisa diulang dong lebaran. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tapi ini di luar itu semuanya, saya mau tanya sama jamaah semua. Ibu bapak. Ibu bapak sholat. Tahu nggak sholatnya diterima apa enggak? Enggak. Kira-kira diterima enggak? Insya Allah. Jawabannya harus gitu, ada yang diterima, pede banget diterima ini Masya Allah. Nah ini Ustaz Syam, kita sholat 5 waktu ya kan. Mungkin ada yang sholat sunnah juga di Masya Allah luar biasa. Tapi kenapa Allah merahasiakan sholat kita itu diterima atau enggaknya? Apalagi ibadah-ibadah kita ya khususnya untuk tadi sholat ini. Kalau kita tahu kan enak gitu. Wah alhamdulillah ini sholatnya diterima. Ya Allah sholat saya kemarin gak diterima kenapa ya? Saya mau coba revisi nih apa yang gak bagus. Kadang bisa enak begitu. Mau menjelaskan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta para alim ulama. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Mu'minun 60-61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allahumma arhamna bil Quran. Hari ini tanggal 30 April. Ya Bu ya. Atau bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah, bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah 1 bulan melewati bulan suci Ramadan. Boleh angkat tangan yang merasa Ramadannya diterima? Ada yang tanda tangan, ada yang angkat tangan loh Ibu dia sebenarnya. Ada yang ngerasa dia Ramadan diterima. Subhanallah. Allah merahasiakan. Pede dia pede. Allah merahasiakan bahwa ini diterima dan tidak diterima amalnya. Allah merahasiakan itu. Tapi tidak serta-merta bahwa dirahasiakan akhirnya tidak ada yang diterima. Tidak. Allah memberikan syarat diterima. Ada syarat diterimanya. 1, apa syaratnya biar ibadah diterima? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat menentukan segalanya. Kalau niatnya benar karena Allah, insya Allah sudah terselesaikan 1 syaratnya. Yang kedua, syarat diterima adalah ittiba'. Mengikuti bagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan sholat maghrib 3 rakaat. Lalu ada yang beribadah dengan nafsu. Kayaknya kalau 3 ini susah diterima. Saya 5 aja deh. Oh, saya 6 rakaat aja deh. Ini tidak diterima. Kenapa? Syarat keduanya sudah tidak dilakukan. Kemudian apalagi di antara cirinya diterima, ibadah itu istiqomah. Makanya habis Ramadan ada namanya puasa Syawal. Biar menjadi ciri puasa Ramadannya diterima, ternyata diikutkan lagi dengan puasa sunnah. Kalau bulan ini masih buka Quran, berarti baca Qurannya di bulan Ramadan diterima sama Allah. Ibadah yang diterima itu salah satu cirinya adalah ibadah yang istiqomah.
kemudian cirinya apalagi? Gampang dia bersyukur akan nikmatnya Allah. Dapat sedikit, dia bahagia, subhanallah. Tapi kalau orang yang tidak diterima ibadahnya biasanya, sudah dapat nikmat yang banyak, dia tidak bisa lihat nikmat itu, subhanallah. Selalu saja mengeluh hidupnya. Maka susah untuk mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang baru kami bacakan, subhanallah, ini ada kisah menariknya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang nanti berhadapan dengan Allah dalam keadaan takut sekali. Wajilah, itu takut, khawatir sekali. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardhaha itu nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah mereka adalah peminum khamar? Apakah mereka adalah pemabuk? Apakah mereka orang yang meninggalkan sholat? Apakah mereka pelaku maksiat? Apakah mereka koruptor? Apakah ini mereka banyak dosa sehingga takut ketemu sama Allah?" Apa jawaban Nabi SAW? La humus shaimun. Mereka adalah orang yang berpuasa. Humul musallun. Mereka orang yang rajin sholat. Mereka orang yang suka menginfakkan hartanya. Tapi kenapa dia takut ya Rasulullah ketemu sama Allah? Mereka beramal soleh tapi takut karena takut amalnya tidak diterima. Subhanallah. Lalu sambungan ayatnya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka justru karena takutnya tidak diterima amalnya, justru mereka lah yang diterima amalnya. Kenapa Allah merahasiakan yang diterima dan tidak diterima? Supaya tidak ada kesombongan dalam diri ketika melihat saudara kita yang belum hijrah. Benar. Pulang dari masjid, pulang dari pengajian, tidak merasa paling surga. Wah, kalau dia ngerasa Allah kasih tahu diterima, sombong dia. Ibadah diterima enggak? Sholat Saya dong diterima dong. Sombong. Ya, Makasih banyak Ustaz Syam. sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Saya mau tanya sama Bapak sebelah sini coba. Pak, ini istrinya. Iya, Tahu nggak Bapak ini bakalan jadi istri Bapak? nggak tahu. Nggak tahu. Kapan taunya? Setelah menikah. Setelah menikah. Masya Allah, tepuk tangan dong. Nah begitu ya Bu ya, jodoh gak ada yang tahu. Coba kita panggil guru kita lagi, Habib Muhammad Syahab, mohon izin maju ke depan. Tepuk tangan dong Bu. Wah. Bib, nih selanjutnya nih buat orang-orang yang belum punya jodoh. Atau mungkin buat yang sudah punya jodoh. Kenapa pertanyaannya Allah itu merahasiakan jodoh kita? Kenapa nggak Allah kasih tahu aja? Mohon maaf ya, kan ada orang yang udah jodoh, menikah, tiba-tiba cerai. Terus nikah lagi gitu ya kan, sampai akhirnya meninggal. Kenapa nggak dari awal aja yang itu aja gitu loh, biar nggak ada perceraian. Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita sekali lagi, Habib Muhammad Syahab. Allah itu merahasiakan jodoh itu menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah. Seandainya jodoh itu sudah ditentukan, misalnya bolehlah sekarang contohnya Ustadz Syam misalnya. Misalnya Ustadz Syam jodohnya Fulana misalnya. Kebenaran, maaf nih, kebenaran nggak cocok dengan kriterianya Ustadz Syam misalnya. Ustadz Syam bisa bilang, jangan ini ya Allah keles misalnya. Pakai keles ya. Iya, artinya jadi kita malah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara Allah itu manfaat atau faedah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan jodoh itu agar kita bersyukur, oh ini yang saya cari. Artinya hasil ikhtiar dia. Misal dia nggak nurut sama orang tuanya, walaupun itu dikatakan sudah jodoh. Misalnya jodohkan sama orang tuanya sama si A, dia ngambilnya si B. Sebenarnya si A bagus, ketika dia jadi sama si B, betul kata Mas Fali tadi, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan pisah. Nah itu takdir dia pisah itu karena pilihan dia sebenarnya. Karena dia tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rahasianya adalah hikmah kita beriman kepada takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berhusnudzon, selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kita apa? Jadi bagaimana tata cara kita? Sudah tata cara apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ayo kalau kita cari jodoh, cari yang nasabnya bagus, itu salah satu ikhtiar. Nasabnya bagus, misalnya yang cantik atau yang ganteng, yang nasabnya bagus, yang ada hartanya. Tapi bukan itu yang paling utama. Sudah dijelaskan, itu adalah rumus untuk mencari jodoh.
Jadi nggak harus ditentukan, oh ini jodoh kamu. Oh saya nggak mau jodoh itu miskin banget. Nggak bisa seperti itu. Makanya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicari apa? Allah itu lewat Nabi SAW dianjurkan apa? Oh dilihat agamanya. Dilihat akhlaknya. Mungkin dia dari keluarga yang kurang berada. Tapi Masya Allah akhlaknya bagus, adabnya bagus, agamanya bagus, maka itu yang kita pilih. Itu diantara rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahasia yang lain sama seperti kita disuruh ikhtiar. Jadi misalnya diantaranya sudahlah kalau jodohnya sudah ditentukan sama Allah, ya sudah kita diam aja lah. Diam, kenapa? Sudah ada, sudah ditunjukkan, sudah dikasih kabar sama malaikat, itu jodoh kita, sudahlah bagus atau enggak bagus, terima aja lah misalnya. Kan jadi rasanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hikmahnya diantaranya bersyukur. Di antara hikmah, rahasia itu dirahasiakan jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur. Oh ketika akdu nikah seperti bapak tadi, oh ini istrinya. Kapan setelah kenalnya, kapan tahu jodoh itu? Dan memang ulama mengatakan jodoh itu kalau sudah akdu nikah. Sebelum bilang aku terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan itu belum jodoh. Banyak orang yang sudah bikin perayaan tiba-tiba pengantin perempuannya kabur. Padahal dikit lagi akdu nikah. Atau baru mau akdu nikah meninggal. Belum berarti dia bukan jodohnya. Kapan itu jodoh? Ketika akdu nikah saya terima nikahnya dan kawinnya. Ketika, ini rahasianya. Ketika kita sudah terima, oh aku terima nikahnya dan aku terima kawinnya. Di situ ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini takdir saya. Ini ikhtiar saya mendapatkan jodoh. Mau apapun bentuknya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau cantik atau ganteng, atau tidak cantik, atau tidak ganteng. Disitulah ada rasa syukur. Jadi Allah itu beri pahala kepada manusia tersebut. Ketika takdir jodohnya sampai sama dia, dia ucapkan Alhamdulillah. Jadi kalau sudah nikah, tidak usah lagi memperhatikan istrinya orang. Benar. Ustadz Syamanya dulu gak percaya dia. Ternyata jodohnya yang dulu nonton Islam itu indah. Oh. Nonton Islam itu indah. Sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, bayangin coba. Kita nggak tahu, mungkin Ustadz Maulana sekarang jodohnya yang insya Allah baru ini masih nonton Islam itu indah. Betul. Sebelum berangkat sekolah juga. Iya Bu ya? Iya amin tuh. Amin. Iya, kita nggak Sebelum- tahu. Nanti kalau nanti dia sama saya udah aki-aki tuh. Iya. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Ustadz sini aja Ustadz. Kita mau lanjut lagi, kita mau Oh kasih iya, kesempatan benar. jamaah curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh sebelah sini Ibu, mau izin. Boleh maju ke depan Ibu? Iya, oke. Masya Allah. Sini Bu. Iya. Oke, tengah Ibu. Iya. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Ibu ini mau tiup mic. Enggak. Tuh. Oh, bukannya obor Bu. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Supriyati dari Majelis Taklim Desa Gemuruh, Bawang, Banjarnegara. Tepuk tangan buat Ibu Neni. Bu Neni bener ya Bu Supriyati. Ibu namanya siapa tadi? Bu Neni. Bu Neni Supriyati. Ya. Ya oke. Supriyati. Ngomong jalan Supriyati. Oh, enggak, Ya. Neni. Mau curhat apa Ibu? Pak Ustadz, saya mau curhat. Ya. Saya itu pernah dibohongi sama orang. Nah terus Orangnya itu masih saudara, masih saudara. pinjam uang. Oh. Nah, pinjam uang itu cuma di apa ya, dijanji-janji gitu. Ah. Tapi nggak nyarutang. Udah berapa Nah, lama? Udah berapa lama? sekarang udah sampai 30 tahun. Orangnya udah 30 tahun. Orangnya udah meninggal. udah meninggal. Saya itu dikasih boroh tanah. Hah? Borok tanah? Iya. Lah, maksudnya dikasih tanah. Oh, Jaminan. Boreh. Boroh. Borok mah penyakit. Iya, boreh. Iya boreh. Dikasih jaminan tanah. Ya. Lah tadinya itu karena sama saudara ya, saya kan percaya aja. Pokoknya saya tidak akan dikasih sama siapa-siapa. Saya itu ikhlasnya sama Mbak begitu. Oh iya. Lah, Berarti akhirnya- lebih muda nih. Iya, tapi Iya. orangnya lebih tua. Orangnya lebih tua. Ya Ya, Allah nggak tapi- mau kalah amat sih Bu. Saya itu Mm. Mbak, Oh iya. tapi iya. umurnya dia lebih tua Oh, gitu, gitu. iya, iya. Nah terus
saya dikasih jamin tanah. Oh. Nah, sudah janjian itu apa ya, ikrar. Kemudian katanya seharga 3 juta. Oh, Itu tanahnya. tahun 90. Tahun 90, ya Allah. 3 juta, saya dikasih tanah 50 ubin. Katanya satu ubin itu 50 ubin tapi dijejerin Ustadz. Kalau ditumpuk ke atas mah kecil ubin segini doang. 50 ya ubin lebar. Ubin lebar. Itu satu ubin itu 60.000. Oh. Jadi kan seharga 3 juta. Ya, ya, Saya ya. sudah lunas bayarnya. Tapi malah dijual sama orang. Nah, Astagfirullahaladzim. terus saya itu gimana? Oke, sebelum lanjut nih Bu, itu dijualnya selagi dia hidup atau sudah meninggal? Ya masih hidup. Waktu masih hidup jualnya. Oh itu gimana Ustadz Maulana? Mas Maulana silakan dijawab walaupun lebih tua. Iya silakan. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Jadi disinilah fungsinya ada hitam di atas putih. Kalau kita berlakukan amal ibadah sama seseorang, itu senantiasa baik sangka. Tapi bermuamalah engkau seakan-akan engkau bermusuhan. Jadi kita tidak boleh harus buruk sangka kalau bermuamalah. Jadi harus ada hitam di atas putih dan harus ada saksi. Harus ditulis. Ada saksi nggak dulu Bu? Ada saksinya. Ada kwitansi juga. Ada kwitansi, jadi aman. Kalau begitu, sekarang tanah itu karena sudah dijual Ibu. Iya. Sudah berpindah tangan. Ada baiknya Ibu klarifikasi persoalan ini, panggil ahli warisnya untuk sama-sama menangani ini. Tapi jangan Ibu. Artinya Ibu panggil tapi ada namanya orang ketiga yang menjadi saksi. Menjadi penengah. Oh. Penengah. Udah kenceng salah lagi Ibu. Ya udah, salah lagi. Jadi gitu untuk penengah. Karena jangan sampai ada orang ketiga ini. Apa? Lurah ya. Lurah kalau di sana lurah. Lurah. Itu yang Ades. menangani. Jadi ada hitam di atas putih, kemudian dilihat apakah ahli warisnya mau membayarkan dan sebagainya, itu harus wajib. Itu sudah sampai sidang berapa kali di desa. Oh sidang udah Bu? Ya, tapi memang nggak mampu. Oh. Udahlah. Nah itu Jadi Ibu sudah ikhlaskan. pertanyaan saya sampai dia meninggal itu saya belum mengikhlaskan. Oh Itu belum bagaimana? ikhlas, nanti Bib gimana Bib? Lanjutin Bib kalau gitu Bib. Bu nengok sana sekarang Bu, iya Bu. Nengok sana Bu, yang jawab iya. Iki masalahnya angel. Iya. Artinya Masya Allah memang hutang ini kenapa besar pahalanya. Orang menghutangkan itu qardan hasanah besar pahalanya karena orang yang menghutangkan itu bisa 2 hilang. Orang menghutangkan itu. Pertama hilang uang, kedua hilang saudara. Ya betul. Wah, Iya. iki. Ya semangat banget sih Ibu. Iya. Nah hilang sudah Ibu, iki- meninggal Iya, makanya. iya. Dulu, iyain aja dulu. Iya. Iyain aja dulu. Ya, ini tak kandani gini. Ya. Ya, jadi artinya hilang saudara, hilang teman. Lantas seandainya nih Bu, boleh-boleh saja itu haknya Ibu. Orang yang sebab hutang itu nggak nurunin, nggak berkewajiban ahli waris itu membayarkan hutang, tapi tatawuan. Seandainya ahli waris pengen yang meninggal dunia ini tenang, maka ahli waris tatawuan mau membayarkan, tapi hutang tidak menurun. Seandainya ibu belum ikhlas, boleh-boleh saja itu haknya ibu. Nanti dia dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya nih, ibu pengen pahala besar juga dari Allah, seandainya kalau mau pengen pahala besar juga dari Allah, sudahlah saya ikhlaskan. Mudah-mudahan saya dibalas lipatan ganda rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu ya. Apa iki? Ya. Ya, Gimana Bu? sana. Masih sakit hati? Enggak sih. Udah enggak ya alhamdulillah. Cuma gitu, Ah. gini anaknya sampai sekarang itu jadi kayak putus gitu loh, nggak mau datang. Harus tetap berbuat baik aja ya buat anak-anak yang nonton. Oke, Ustadz masih mau ngomong? Coba hooker sekarang kalau mau ngomong. Gini aja, Ya. buat jamaah dimanapun berada jangan terlalu kepo ya. Iya. Karena ternyata mengapa Allah merahasiakan dari kita, ternyata ada tujuannya. Mau tahu? Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah.
Muhammad